Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, marilah kita mulai pengajian di sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kultum akan diisi oleh majelis LBSO yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Yayu. Kepada Ibu Yayu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami banggakan dan kami sayangi selalu semua ibu-ibu ingkang sampun rawuh wonten Masjid Darussalam dengan niat dan tujuan mulia, yaitu thalabul ilmi. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Pertama dengan mengucap syukur alhamdulillah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, mengucap salam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kami mulai, terus terang saya ini masih fakir ilmu, sehingga kalau ada kekurangan atau silap kata dalam menyampaikan mohon dimaafkan dan mohon dielekke bahasa Indonesia ini apa Bu? Diingatkan nggih. Karena kita sama-sama saling belajar. Karena kesempurnaan hanya milik Allah nggih Bu. Kita mulai hari ini temanya adalah berzikir. Berzikir. Dan kebetulan ini hari Jumat, banyak amalan yang harus kita lakukan. Salah satunya membaca surat Al-Kahfi. Sudah kan ibu-ibu salehah pasti sudah membaca surat Al-Kahfi nggih? Sebanyak 110 ayat. Untuk selanjutnya memperbanyak membaca Al-Quran, membaca sholawat, memotong kuku, memotong rambut, dan mandi taubat. Untuk membaca sholawat itu adalah bagian dari zikir. Kebetulan saya punya buku. Buku ini adalah dari Syekh Ali Jaber. Di sini banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang salah satunya adalah dahsyatnya berzikir. Dan saya akan menyampaikan kepada panjenengan semua. Berzikir itu bisa dilakukan di mana saja, baik dalam perjalanan. Tadi perjalanan dari rumah sampai ke masjid sini diisi dengan berzikir. Kalau di hari Jumat zikirnya berarti bersolawat atau membaca surat Al-Kahfi di perjalanan. Tidak apa-apa dibonceng ke suami atau putranya atau sendiri. Itu bibir ini dibasahi dengan membaca Al-Quran atau berzikir, membaca sholawat. Karena berzikir yang terus-menerus itu sangat dianjurkan. Di sini di surat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi bibir ini jangan dibasahi dengan ngerasani tanggane, mencaci maki, jangan sampai mengeluarkan kata-kata sing anfaidah. Digunakan untuk berzikir, ringan dilakukan tapi berat dalam pahalanya. Di hari Jumat ini diperbanyak membaca sholawat macam-macam ya, ada yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat sing paling pendek, sallallahu ala Muhammad, terus kita dawamkan dalam hati sehingga syafaat dari Rasulullah akan mengalir kepada kita. Manfaat sholawat, feedbacknya itu selalu kembali kepada kita. Siapa yang bersolawat kepadaku Rasulullah, itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Ada yang belum memahami esensi tentang sholawat. Kenapa harus membaca sholawat? Karena kita yang butuh. Rasulullah tidak butuh, tapi kita yang butuh. Karena Rasulullah nanti di hari Yaumul Qiyamah adalah manusia yang paling sibuk untuk menolong kita, untuk mengentaskan kita dari neraka. Beliau punya doa-doa mustajabah yang disimpan yang akan dikeluarkan nanti di hari Yaumul Qiyamah untuk menolong umatnya. Ummati begitu terus. Beliau Rasulullah sangat sayang kepada kita. Jadi kita harus membalas kasih sayang beliau dengan memperbanyak sholawat, dengan mengingat beliau sebanyak-banyaknya. Rasulullah akan selalu mengingat kita juga. Bentuk balasannya adalah yang dari Allah. Salawat dari Allah secara umum ada di surat kedua ayat 157. Kita buka ya. Surat kedua berarti Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 157. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seratus lima tujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang membaca sholawat itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Puncaknya adalah ampunan dari semua dosa-dosanya. Surat tentang syafaat ada di surat Az-Zumar ayat 44. Surat 39 ayat 53. Banyak sekali rujukannya di Al-Quran bahwa kita membaca sholawat itu akan mendapatkan rahmat dari Allah, yang puncaknya kita akan diampuni semua dosa-dosa kita. Orang yang punya dosa besar, dan jangan pernah putus asa karena Allah itu Maha Pengampun. Dengan membaca sholawat yang banyak, sholawat setiap hari, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jadi kita jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Sholawat yang paling disukai Rasulullah sangat suka dengan umatnya membaca sholawat, tapi Rasulullah selalu tersenyum jika umatnya ada yang membaca sholawat, yaitu sholawat ummi. Sudah bisa ya ibu-ibu sholawat ummi?
Sholawat Umi itu yang biasa tak baca itu gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat Umi. Rasulullah akan tersenyum jika kita mendawamkan salawat Umi. Semua salawat disukai Rasulullah, tapi khusus salawat Umi beliau tersenyum, beliau senang. Sehingga walaupun hanya 100 kali, kalau bisa kita bersolawat Umi, kita haturkan kepada Rasulullah. Mudah kan tadi? Ringan, pahalanya sangat besar. Berat di timbangan, ringan dilakukan, berat di timbangan. Siapa yang 1 kali bersolawat kepada Nabi, maka Allah memberikan kebaikan 10 kali, 10 kali kebaikan. Dan Allah itu kalau memberikan balasan kepada hambanya itu sempurna. Tidak umpama kita memberi sedekah 100.000 dikembalikan 100.000 lagi, tidak, tapi lebih sempurna. 100.000 tadi dikalikan 10 kali kebaikan tuh, ya mungkin kesehatan kita akan lebih baik, anak-anak kita sehat semua, sehat jasmani dan rohani, apapun yang dicita-citakan tercapai, karena balasan Allah itu akan sempurna sesuai yang kita butuhkan, tidak yang kita inginkan ya, yang sesuai yang kita butuhkan. Kita berzikir, bersolawat itu dilakukan di saat perjalanan atau di saat kita mau menjelang waktu sholat. Umpama waktu zuhur itu jam 12 kurang seperempat, kita sudah berwudu jam setengah 12, sehingga kita sudah berwudu, terus kita melakukan sholat syukur wudu, setelah itu duduk berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, monggo. Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, monggo. Berzikir atau beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Untuk berzikir sesuai dengan kebutuhan kita. Kok kita merasakan ada kurang nyaman, ingat akan dosa-dosa kita, sore begini atau mau tidur gitu, kita sehari tadi apa yang sudah aku lakukan, apa ya yang sudah aku ucapkan, aku menyakiti teman apa enggak, aku menyakiti pasanganku atau enggak, aku menyakiti anak-anakku atau enggak. Kita telaah pas waktu mau tidur, atau pas duduk antara sholat maghrib sama sholat isya itu enggak usah berdiri, tetap di atas sajadah sambil merenungi diri apa yang sudah aku lakukan seharian tadi. Yang di kantor, apakah aku menulis sesuatu, bikin SPJ atau apa yang tidak sesuai dengan juklak atau apa. Setelah itu kita menemukan kesalahan-kesalahan, yang tahu kesalahan kita kan pasti kita sendiri, di hati nurani kita melakukan kesalahan, pasti akan aku iki salah ya, tapi piye meneh iki kudu tak lakoni gitu, padahal itu salah. Itu kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Beristighfar itu banyak fadilahnya.
Saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya itu punya niat sehari menghafalkan Al-Quran 1 ayat. Tapi di saat mata saya melihat di Facebook ada kadang iklan ya, tayangan porno, itu sudah tak lihat, itu hafalan saya meridili, padahal sudah hafal meridili. Itu saking sucinya Al-Quran, tidak boleh mata kita itu melihat hal-hal yang kurang baik, yang dosa. Di mata kita fungsinya untuk melihat kan, kalau cuma hanya untuk melihat, hewan pun matanya untuk melihat juga, tapi mata kita melihat untuk yang baik-baik, sehingga kita jaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak senonoh, yang diharamkan, jangan kita lihat walaupun sedikit gitu, Masya Allah. Nah, setelah itu saya beristighfar, ya Allah, saya berdoa, ya Allah, kembalikan hafalan Al-Quran saya, ya Allah. Walaupun hafalan Al-Quran saya itu masih sedikit sekali, tapi melihat hal seperti itu meridili. Saya benar-benar mawas diri, saya beristighfar. Setelah itu alhamdulillah malam pas atau habis subuhan gitu, saya murojaah lagi, alhamdulillah kembali dengan beristighfar. Itu yang saya alami, ini yang saya alami tentang istighfar ya. Istighfar. Mungkin ibu-ibu punya kecerdasan yang lebih dari rata-rata, mungkin bisalah sehari menghafalkan lebih dari 1 ayat, tapi kok otak saya belum mampu ini. Minta doanya ibu-ibu solehah. Untuk para alim ulama pendahulu kita, para pemimpin, itu banyak sekali melakukan zikir, yaitu bersolawat. Ribuan, kadang 1000 kali sehari mereka punya target dalam bersolawat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, Bapak Soali sampun rawuh. Mungkin ada silap kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.